Mengapa beberapa orang tampak santai namun kekayaan mereka terus bertambah? Padahal banyak dari kita bekerja keras setiap hari namun penghasilan selalu habis. Dulu saya pun merasa bingung, bekerja dari pagi hingga malam, gaji masuk tetapi tetap habis. Sementara ada orang yang terlihat santai, namun aliran uangnya terus mengalir. Setelah saya telusuri, ternyata mereka memiliki sesuatu yang tidak banyak diketahui orang, lebih dari satu sumber penghasilan. Sebagian besar orang bahkan tidak menyadari bahwa sumber-sumber tersebut dapat diciptakan. Yang mengejutkan, ketiga sumber ini sangat mungkin kalian bangun tanpa harus menjadi konglomerat terlebih dahulu. Dalam video ini saya akan mengungkap 3 sumber pendapatan rahasia yang sering dimanfaatkan oleh orang-orang kaya, namun jarang dibahas di sekolah atau diajarkan dalam keluarga. Jika kalian serius ingin meningkatkan level finansial, tonton sampai akhir karena ini bisa menjadi titik balik bagi kalian. Banyak orang percaya bahwa satu-satunya jalan menuju kesuksesan adalah kerja keras, bangun pagi, lembur, naik jabatan, dan berharap suatu hari tabungan cukup untuk hidup tenang. Saya juga pernah berpandangan demikian dan mengira bahwa bekerja lebih keras dari orang lain akan menyelesaikan semuanya. Realitasnya tidak sesederhana itu. Kerja keras saja tidak cukup ketika penghasilan hanya berasal dari satu arah. Ketika kalian berhenti bekerja, aliran uang akan ikut berhenti. Itu bukan kemandirian finansial, melainkan ketergantungan, bahkan sebuah jebakan. Disinilah perbedaan pola pikir antara orang biasa dan orang kaya mulai tampak. Orang kaya membangun sistem, bukan sekedar rutinitas. Mereka menciptakan mekanisme agar uang terus mengalir, meskipun mereka tidak aktif bekerja. Menariknya, ini bukan soal keberuntungan, tetapi strategi yang dapat dipelajari, ditiru, dan dimulai dari nol asalkan mengetahui pintu masuknya. Saya akan mengajak kalian menyelam lebih dalam, karena ketiga sumber pendapatan yang akan kita bahas bukan sekedar teori. Mereka adalah pilar yang diam-diam menopang kekayaan banyak orang sukses. Dan mungkin salah satunya bisa kalian mulai hari ini, tanpa harus keluar dari pekerjaan sekarang. Namun sebelum itu, perlu kita pahami bahwa uang bukan hanya soal seberapa banyak yang kalian hasilkan, melainkan juga dari mana serta bagaimana cara kalian memperolehnya. Sumber uang pertama yang sering dimiliki oleh orang-orang kaya namun jarang disadari oleh banyak orang adalah aset yang menghasilkan pendapatan pasif. Saya memahami bahwa istilah pendapatan pasif sering terdengar klise, tetapi apabila kalian telusuri lebih jauh, hal ini sesungguhnya merupakan fondasi yang membedakan mereka yang bekerja untuk uang dengan mereka yang membuat uang bekerja untuk mereka. Sederhananya, aset produktif adalah sesuatu yang memberikan penghasilan rutin tanpa memerlukan kerja keras terus-menerus dari kalian. Misalnya properti yang disewakan, saham yang memberikan dividen, atau lisensi yang menghasilkan royalti. Orang-orang kaya secara konsisten mengakumulasi aset semacam ini. Mereka tidak hanya menabung, melainkan mengalirkan modal ke instrumen yang mampu mengembangkan arus kas kepada mereka. Mungkin kalian berpikir membeli properti sangat mahal. Memang demikian, namun terdapat banyak pintu masuk yang lebih realistis, seperti reksadana pendapatan tetap yang memberi imbalan hasil periode, deposito syariah, atau saham-saham blue chip yang rutin membagikan dividen. Kalian tidak perlu memulai dengan jumlah besar. Yang terpenting adalah memahami pola dan memulai langkah pertama. Uang ibarat benih, jika hanya disimpan di dompet, ia tidak akan berkembang. Tetapi apabila ditanam di tempat yang tepat dalam bentuk aset produktif, ia dapat tumbuh dan berbuah. Dengan konsistensi menanam benih-benih tersebut, lama-kelamaan kalian akan membangun kebun kecil yang panennya datang tiap bulan. Saat itu terjadi, kalian akan menyadari bahwa bukan kerja keras yang harus terus ditingkatkan, melainkan sistem yang benar yang perlu dibangun sejak awal. Setelah ini saya akan membahas sumber kedua yang lebih dinamis dan dapat kalian bangun bahkan dari hobi atau ide kecil,
Namun pastikan kalian benar-benar memahami konsep pendapatan pasif terlebih dahulu, karena dua sumber berikutnya akan bekerja jauh lebih efektif jika fondasi aset kalian sudah terbentuk. Sumber uang kedua yang sering menjadi andalan orang-orang kaya dan lebih fleksibel dibanding aset tadi adalah bisnis yang tetap berjalan meskipun pemiliknya tidak hadir secara langsung. Mungkin kalian pernah melihat pemilik toko, warung, atau bisnis online yang tidak selalu berada di lokasi, tetapi usahanya tetap berjalan dan pemasukan terus mengalir. Hal tersebut bukan kebetulan, itu dirancang. Bisnis semacam ini bukan hanya soal produk atau layanan, melainkan tentang sistem. Dahulu saya beranggapan bahwa memiliki bisnis berarti harus menjaga toko, melayani pelanggan, mengatur stok, dan menangani segala operasional sendiri. Namun ternyata orang-orang sukses membangun bisnis agar dapat dijalankan oleh tim atau oleh mekanisme otomatis, bukan untuk mereka kerjakan sendiri. Contohnya adalah bisnis waralaba, usaha online yang memanfaatkan modal dropship atau fulfillment otomatis, atau usaha kecil seperti kedai kopi yang telah memiliki prosedur operasional standar atau SOP dan karyawan terlatih. Kuncinya sederhana, bangun sekali, kelola dari jauh. Ini juga bukan berarti memerlukan modal besar. Kini banyak alat digital yang memungkinkan pengelolaan bisnis hanya lewat ponsel, mulai dari sistem kasir otomatis, pelacak inventory, hingga layanan pelanggan berbasis kecerdasan buatan. Saya memiliki teman yang awalnya hanya menjual kue lewat Instagram. Dengan menyusun sistem pemesanan yang rapi, merekrut tim produksi, dan menetapkan alur kerja yang stabil, kini ia hanya perlu memantau operasional. Ia tetap memiliki waktu untuk keluarga sementara bisnisnya terus berjalan. Inilah yang disebut leverage, melipat gandakan hasil tanpa menambah beban kerja secara proporsional. Mengapa ini penting? Semakin kalian mampu melepaskan diri dari operasional harian, semakin besar peluang untuk membangun sumber penghasilan lain. Jika kalian memiliki satu bisnis kecil yang berjalan otomatis, kalian dapat mulai berinvestasi kecil-kecilan atau membuat produk digital yang dijual berulang tanpa memerlukan stok fisik. Semua itu terhubung dan bisa dimulai dari rumah, hobi, atau dari solusi atas masalah kecil di sekitar kalian. Ada satu sumber uang lagi yang lebih halus, lebih sunyi, dan justru semakin populer di era digital. Sumber yang berasal bukan dari aset fisik atau bisnis, melainkan dari pemikiran kalian sendiri. Sumber uang ketiga seringkali terlewatkan padahal memiliki potensi besar, khususnya di era digital saat ini. Menariknya, sumber ini tidak memerlukan modal besar, tidak harus memiliki gudang, dan dapat kalian bangun dari rumah serta dari pemikiran kalian sendiri. Sumber tersebut dikenal sebagai kekayaan intelektual dan royalti. Mungkin kalian beranggapan kekayaan intelektual hanya untuk musisi, penulis, atau artis. Saya pun awalnya berpikir demikian. Namun setelah mempelajari lebih lanjut, bentuk kekayaan intelektual ternyata sangat beragam. Buku, kursus daring, desain, foto, musik, template, kode program, bahkan ide, selama dapat dikemas dan dimonetisasi. Contohnya, ada seseorang yang memiliki e-book sederhana tentang perawatan tanaman hias lalu menjualnya di marketplace digital. Ia menulis sekali tetapi mendapatkan pemasukan secara berulang dari penjualan tersebut. Atau seorang guru matematika yang merekam materi menjadi kursus dan menjualnya berkali-kali melalui platform edukasi online. Yang dijual bukan waktu melainkan pengetahuan yang telah direkam dan dikemas. Itulah kekuatan royalti. Bekerja sekali, hasilnya dapat mengalir berulang kali. Saya pribadi juga sedang membangun sumber ini karena memahami bahwa waktu semakin menjadi aset paling berharga. Jika kalian mampu mengubah ide menjadi produk digital yang bermanfaat, kalian dapat menciptakan aliran pendapatan baru yang tidak bergantung pada kehadiran fisik. Selain itu, kini prosesnya semakin mudah. Menulis e-book, merekam kursus dengan ponsel, menjual desain di platform seperti Etsy, atau membuat musik bebas royalti untuk pasar audio dapat dilakukan dengan sumber daya terbatas. Lebih penting lagi, kekayaan intelektual tidak mudah dicuri. Setelah kalian memiliki hak cipta,
nama kalian tercantum dan selama karya itu digunakan oleh orang lain, kalian berhak menerima bagian. Orang-orang sukses memahami bahwa ide yang dikembangkan dengan tepat bisa lebih bernilai daripada emas. Oleh karena itu, jika kalian memiliki pengetahuan, pengalaman, atau kreativitas, jangan hanya menyimpannya, ubahlah menjadi sesuatu yang terus bekerja untuk kalian. Di era sekarang, yang menghasilkan pendapatan bukan hanya tenaga, melainkan juga pikiran. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya, sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok. Don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Setelah kalian memiliki 3 sumber penghasilan ini, aset yang menghasilkan, bisnis yang berjalan secara mandiri, serta kekayaan intelektual yang memberikan royalti, kalian tidak sekedar mengejar penghasilan lagi, melainkan sedang membangun sebuah sistem yang memberi kebebasan dalam memilih cara hidup. Kini jelas bahwa pertumbuhan kekayaan orang-orang sukses bukan semata soal keberuntungan, melainkan hasil dari sistem yang mereka dirikan. Ketiga sumber yang telah dibahas bukanlah sesuatu yang mustahil dimiliki. Aset produktif, bisnis yang tidak bergantung pada kehadiran pemilik, dan karya intelektual yang terus menghasilkan pendapatan. Mungkin hari ini kalian belum memiliki semuanya, dan itu tidak menjadi masalah. Yang terpenting adalah mengetahui arah dan mulai melangkah. Sedikit demi sedikit kalian dapat merancang sistem keuangan sendiri. Dengan sistem seperti itu, kalian tidak perlu terus bekerja hanya untuk mempertahankan hidup. Kalian membangun mekanisme yang memungkinkan hidup dijalani dengan lebih leluasa. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silakan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian, dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, Bijakers.